Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Allah akan melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan di dalam kehidupan kita. Saudara rindu mengalami di dalam hidup saudara, di mana Tuhan mewujudkan, mengerjakan lebih dari apa yang saudara pikirkan dan doakan dalam hidup saudara? Saya percaya setiap kita rindu akan hal itu saudara. Allah mengerjakan mujizat di tengah-tengah pekerjaan kita, bisnis kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita. Allah melakukan perkara besar lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan sebenarnya saudara, Allah rindu mengerjakannya. Dia rindu menyatakan kuasanya lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya kita mengalami perkara besar di mana Allah mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Siapkan hati dan pikiran saudara, biarlah hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan, sehingga renungan firman Tuhan ini akan menjadi renungan bagi saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara dengan bersemangat di sepanjang hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain.
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa Allah itu sanggup melakukan lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang pernah didengar, lebih dari apa yang pernah timbul dalam hati. Allah sanggup menyediakan. Saudara, saya sangat bersemangat dengan firman Tuhan ini, bahwa di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, apapun yang menjadi bagian kita masing-masing hari ini, dalam dunia apapun kita terlibat. Misalnya saudara dalam dunia bisnis, saya dalam dunia pelayanan, pekerjaan Tuhan. Ada yang di dalam dunia usaha atau apapun itu, saudara. Hari ini saya mau menyadarkan setiap kita bahwa Allah bisa mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, Allah sanggup mengerjakannya. Saya mengalami itu di dalam diri saya, saudara, dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya, di mana saya merintis ke desa tempat hari ini saya melayani, di mana pada waktu itu ketika saya terjun ke dalam pelayanan, desa ini adalah desa yang bisa dibilang mengalami begitu banyak masalah dan problem. Ada masalah narkoba, ada masalah premanisme. Bahkan ketika saya datang, saudara, sedang perang waktu itu. Ada begitu masalah, banyak masalah sosial. Ada perdukunan yang begitu kuat juga di sini. Sehingga pada waktu itu saya ingat ketika saya mau datang ke sini untuk merintis, saudara, ada seorang ketua STT yang berkata bahwa dulu dia pernah mengutus beberapa mahasiswa ke desa ini, saudara. Tetapi mahasiswa itu kemudian menyerah. Kenapa? Karena ada serangan dari kuasa kegelapan. Itu menurut cerita mereka, saudara. Dan ketika saya datang ke sini, memang begitu berat situasinya. Sampai-sampai ada pemikiran dalam pemikiran saya waktu itu bahwa mungkinkah gereja akan bisa berdiri di sini? Mungkinkah ada jiwa yang bisa dibenangkan kalau begini situasinya? Pada waktu itu semuanya seperti mustahil, saudara. Sepertinya tidak mungkin. Tetapi saya melihat lebih dari apa yang saya pikirkan, lebih dari apa yang saya doakan. Bahkan sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, ternyata Allah sanggup kerjakan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ratusan jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Semenjak gereja ini dirintis, saudara, sampai hari ini, dan gereja ini telah menjadi berkat bagi daerah ini. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan dulu hari ini terjadi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, dalam bidang saudara masing-masing, dalam dunia saudara masing-masing, dalam bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, hari ini saya mau menegaskan bahwa Allah sanggup mengerjakan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Karena sekali lagi, ayat yang ke-9 tadi dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah. Allah mengerjakannya, Allah mewujudkannya. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, Allah sanggup mengerjakan. Wow, saudara, dalam bisnis saudara, Allah sanggup mengerjakan perkara besar sehingga lebih dari apa yang saudara rencanakan, lebih dari apa yang saudara pikirkan, itu bisa terjadi. Di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, semuanya Allah bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, saudara. Tetapi pertanyaannya berikutnya, yang saya rindu kita renungkan bersama hari ini, saudara, adalah kepada siapa Tuhan akan mengerjakannya? Siapa yang akan mengalami Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang dia pikirkan dan doakan? Supaya kita terapkan dalam hidup kita, saudara, untuk kita mengalami lebih dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Sekali lagi ayat 9 tadi dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kepada siapa Tuhan akan mengerjakan perkara besar tadi, saudara?
kepada orang yang hidup mengasihi Tuhan. Kepada siapa Tuhan akan mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan? Kepada orang yang hidup mengasihi Tuhan. Jadi saat ini kalau kita rindu melihat perkara-perkara besar, maka yang harus kita lihat adalah ke dalam diri kita. Apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah aku hidup mengasihi Tuhan hari ini? Kalau kita hidup mengasihi Tuhan, saudara, maka kita akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Saya sudah melihat, saudara, di tengah-tengah jemaat yang saya layani, orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan itu berbeda. Kalau kita bayangkan dulu kehidupan mereka, kita lihat dulu cerita kehidupan mereka dan dilihat sekarang, maka kita akan geleng-geleng kepala. Luar biasa Tuhan berkarya. Luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apa yang ada hari ini, ketika saudara bandingkan nanti ke depan, maka saudara akan geleng-geleng kepala melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan beberapa tahun ke depan jika hari ini saudara hidup mengasihi Tuhan. Karena kalau saudara berbisnis dengan hidup mengasihi Tuhan, bisnis saudara di depan akan menjadi bisnis yang saudara sendiri akan terheran-heran. Lebih dari apa yang saudara pikirkan, Tuhan sanggup lakukan. Pekerjaan saudara, usaha saudara dalam bidang apapun itu, kalau saudara ada di sana dengan hidup mengasihi Tuhan, maka dengar saudara, lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara pikirkan, Allah akan nyatakan dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan saudara? Hiduplah mengasihi Tuhan. Buktikanlah bahwa kita mengasihi Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Apa buktinya kita hidup mengasihi Tuhan? Kita hidup beribadah kepada Tuhan. Itu satu bukti mengasihi Tuhan. Kita hidup menuruti firman Tuhan. Itu satu bukti kita mengasihi Tuhan. Kita hidup jadi saksi. Itu juga bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi mari kita buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, mulai ayat 2, ayat 10, di sana dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain dari roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan kemudian saudara, seterusnya sampai ayat yang ke-14, di sana ditegaskan bahwa orang yang akan mengalami perkara besar adalah orang yang sadar bahwa ada roh Allah dalam dirinya, dan kemudian dia hidup dalam pimpinan roh Allah itu. Dia hidup seturut dengan tuntunan roh Allah itu. Jadi yang kedua, untuk kita mengalami perkara besar adalah kita harus hidup dalam tuntunan roh Allah. Sadarkah saudara bahwa sebagai orang percaya roh Allah ada dalam diri saudara? Kalau saudara tidak sadar, hari ini saya mau menegaskan, kalau saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara sudah memiliki roh Allah ada di dalam diri saudara. Tapi yang menjadi pertanyaannya selanjutnya, sudahkah saudara hidup dalam pimpinan roh Allah yang ada dalam diri saudara? Kalau belum saudara, maka hari ini saya menegaskan kepada saudara, mari hidup dalam tuntunan roh Allah. Mari hidup dipimpin oleh roh Allah, maka roh Allah akan menuntun kita kepada perkara-perkara besar, untuk kita mengalami hal-hal yang lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, Allah sanggup kerjakan, Allah sanggup lakukan ketika kita hidup dalam tuntunan rohnya. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah dalam pimpinan dan tuntunan roh Allah. Melangkahlah hari demi hari dalam tuntunan roh Allah. Kerjakan bisnis saudara, kerjakan pekerjaan saudara dalam pimpinan roh Allah. Kemudian saudara, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami perkara besar? Allah kerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Di ayat yang ke-15 dikatakan di sana, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu,
Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yang ketiga, saudara, yang ditegaskan di sini adalah bahwa memiliki pikiran Kristus. Untuk mengalami Allah mengerjakan lebih dari apa yang kita lihat dan dengar, lebih dari apa yang dipikirkan dan didoakan, adalah ketika kita melangkah menjalani hidup kita berdasarkan pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus, saudara? Menaati kehendak Tuhan, menaati kehendak Bapa, memuliakan Bapa. Hanya itu pikiran Kristus. Jadi kemuliaan bagi Bapa, hanya itu yang paling utama pikiran Kristus. Jadi saudara, kita jalani hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Allah akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Ketika hidup kita memuliakan Tuhan, hidup kita jadi saksi, dan kemudian orang-orang lain melihat, dan akhirnya mereka pun datang kepada Tuhan. Dengar saudara, orang-orang yang hidupnya seperti itu akan mengalami perkara besar di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur kita sudah merenungkan firman Tuhan, bahwa Allah rindu melakukan perkara besar dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita mengalami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, hiduplah mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhanlah yang akan mengalami perkara besar. Yang kedua, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, hiduplah berdasarkan pikiran-pikiran Kristus, di mana semuanya hanya untuk kemuliaan Bapa. Jika ketiga hal itu kita alami dalam hidup kita, saudara, maka Allah akan membawa kita kepada perkara-perkara besar yang akan Dia kerjakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebentar lagi saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Mari laksanakan segala aktivitas saudara dengan merenungkan firman Tuhan ini, dengan merindukan Allah akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Sebentar lagi kita berdoa saudara. Sekali lagi sebelum kita berdoa, buat komitmen. Kami mau hidup mengasihi Tuhan. Kami mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan kami mau hidup berdasarkan pikiran Kristus. Maka kita akan menyaksikan perkara besar Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan, kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus hamba berdoa.
supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa, Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan
nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini, supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini, sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah,
dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.